Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamam Mulajis dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang berdasarkan dengan jumlah partikel zat terlarut. Nggak peduli zatnya apa, misalkan ada 0,5 gram urea dilarutkan, maka dia akan menghasilkan sifat koligatif yang sama dengan 0,5 gram glukosa. Lalu apabila ada suatu zat yang dilarutkan oleh suatu pelarut, maka akan mengalami perubahan fisik yang menghasilkan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini ada 4 macam jenis. Yang pertama ada penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua ada kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga ada penurunan titik beku atau delta TF. Yang keempat ada tekanan osmotik atau P. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang suatu zat yang terlarut dalam suatu pelarut atau larutan, kaitannya tuh erat banget dengan konsentrasi larutan. Nah, di dalam sifat koligatif larutan ini ada 3 macam konsentrasi larutan yang akan digunakan. Yang pertama ada molaritas, yang kedua ada molalitas, yang ketiga ada fraksi mol. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya itu adalah M besar sama dengan N per V, atau molaritas sama dengan mol per volume larutan. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 kg pelarut, atau rumusnya itu adalah molar M kecil sama dengan N per P, atau molalitas dengan mol dibagi massa pelarut. Yang ketiga ada fraksi mol, adalah perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan. Rumusnya itu adalah XA sama dengan Na per Na plus NB, atau XB sama dengan NB per Na plus NB. Nah, jumlah XA plus XB sama dengan 1. Nggak boleh lebih, harus 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Menurut Franco Mario Rold, besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pada pelarut murninya. Apabila dilambangkan dengan rumus, yaitu P sama P0 dikali X pelarut. Keterangannya P sama dengan tekanan uap larutan, X pelarut sama dengan fraksi mol pelarut, P0 sama dengan tekanan uap pelarut. Nah, penurunan tekanan uap itu kan delta P ya, jadi kan selisih. Nah, rumusnya itu delta P sama dengan P0 dikurang P. Lalu delta P sama dengan P dikurang dalam kurung P0 dikali X pelarut. Lalu delta P sama dengan P0 dikali 1 min X pelarut. Karena fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1, jadi rumusnya itu delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih adalah suatu ketika tekanan uap pada zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih air pada tekanan 1 atm sama dengan 100 derajat Celcius. Hal ini berarti pada saat air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, tekanan uap air sama dengan 1 atm atau 760 mmHg. Jika ke dalam air murni dimasukkan suatu zat yang sukar menguap, maka pada saat 100 derajat Celcius air belum mendidih, maka dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Maka besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Sama dengan sifat koligatif lainnya, kenaikan titik didih juga hanya bergantung pada jumlah zat yang terlarut. Nah, di sini kita akan menggunakan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutannya itu molalitas. Kenaikan titik didih juga mempunyai tetapan, yaitu tetapan kenaikan titik didih atau KB. Bunyinya itu adalah karena besar kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan. Nah, kita dapat mengetahui besarnya kenaikan titik didih dengan cara mengalihkan antara tetapan kenaikan titik didih molar dengan molalitas larutannya, atau apabila dilambangkan dengan rumus yaitu delta TB sedangkan KB dikali M kecil ya. Selain menaikkan titik didih, zat larut juga bisa menurunkan titik beku. Nah, ini sesuai dengan sifat koligatif larutan yang ketiga. Ketika suatu zat membeku seperti air menjadi es, maka pada saat itu partikel-partikel zat cair akan menjadi lebih rapat karena adanya gaya tarik antar molekul yang sangat kuat, sehingga menjadi zat cair yang lebih padat. Nah, sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga memiliki tetapan, yaitu tetapan penurunan titik beku molar atau KF. Bunyinya tetapan molar adalah besarnya penurunan titik beku untuk 1 molar larutan.
Nah, kita dapat menentukan berapa banyak penurunan titik beku dengan cara mengalihkan tetapan penurunan titik beku molal dengan dikalikan molalitas larutannya. Atau dilambangkan dengan delta TF sama dengan KF dikali M kecil. Atau delta TF sama dengan KF dikali dalam kurung N dikali 1000 per P. Kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan penurunan tekanan uap adalah sifat koligatif larutan yang saling berkaitan. Nah, ini tuh dapat digambarkan oleh diagram fase atau kurva PT. Sumbu Y adalah sumbu tekanan. Makin ke atas, maka makin tinggi tekanannya. Sumbu X adalah suhu. Makin ke kanan, makin tinggi suhunya. Diagram ini menunjukkan berbagai macam fase air, tergantung tekanan dan suhunya. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Di bawah garis diagonal, saat tekanan rendah suhu tinggi, air berbentuk uap air atau gas. Di sebelah kiri garis yang hampir berbentuk vertikal ini, tekanan tinggi dan suhunya rendah, sehingga air berbentuk es alias jadi padatan. Dan pada tekanan dan suhu yang diwakili oleh segitiga di tengah ini, air berbentuk cairan. Nah, kalau kita masukin jatuh larut ke dalam airnya, kurvanya bakalan berubah kayak gini. Kalau kalian lihat, apa ya yang berubah? Titik didih bakalan geser ke kanan jadi lebih tinggi, dan titik bekunya bakalan geser ke kiri jadi lebih rendah. Diperhatikan ya kawan-kawan, posisi garis pelarut selalu berada di atas garis larutan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah peristiwa bergeraknya partikel dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeable. Nah, jika ada dua larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda, terus dimasukin ke dalam wadah yang memiliki sekat membran semi permeable, maka akan mengalami kesetimbangan. Oleh karena itu, partikel-partikel zat pelarut yang di larutan yang konsentrasinya rendah akan menerobos dinding semi permeable ke larutan yang lebih pekat. Proses ini menimbulkan tekanan pada dinding semi permeable. Nah, tekanan ini disebut tekanan osmotik. Besarnya tekanan osmotik itu bisa diukur dengan menggunakan osmometer. Kimiawan fisika Jacobus Henricus van Hoff mengamati tekanan osmotik di larutan ideal. Dia menyimpulkan kalau hukum gas ideal juga berlaku untuk larutan tersebut. Masih ingat gak persamaan gas ideal? Yaitu PV sama dengan nRT. Nah, kalau pada saat larutan kita ganti dengan tekanan osmotik, larutan lambangnya kan Pi. Jadi, rumusnya itu Pi sama dengan nRT per V. Karena N dibagi V sama dengan molaritas, jadi kita ganti rumusnya itu jadi Pi sama dengan mRT, yaitu M sama dengan molaritas, R sama dengan tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T-nya itu suhu mutlak yaitu Kelvin. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Nah, soalnya yaitu sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung titik didih larutan yang terbentuk jika diketahui MR glukosa sebesar 180 dan tetapan kenaikan titik didih air sebesar 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, jadi kan ini kita pertama itu harus mencari mol si glukosanya ini. Mol glukosa sama dengan massa per mr sama dengan massa itu 9 gram. 9 per mr 180. 80 sama dengan 0,05 mol. Nah, setelah itu kan ini kenaikan titik didih, jadi kan menggunakan molalitas. Jadi kita harus mencari molalitasnya. Molalitas sama dengan N per P, yaitu mol per massa pelarut. Karena di sini massa pelarutnya itu 100 dan gram, jadi kita dikali 1000. Jadi molnya itu kan 0,05 dikali 1000 per gramnya 100. Dicoret, jadi 0,05 dikali 100 itu 0,5 molal. Lalu kita cari delta TB-nya. Delta TB sama dengan KB dikali molal. KB-nya itu 0,52. Ya kan, 0,52 dikali 0,5. Hasilnya itu
0,26 derajat Celcius. Nah, karena di sini kita mencarinya hitung titik didih, jadi nggak nyampe sini. Jadi ada lanjutnya lagi, yaitu TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. TB ini kan titik didih air itu kan 100. Jadi 100 ditambah delta TB-nya 0,26 sama dengan 100,26 derajat Celcius. Yeay, selesai.